Sanpedia. Keistimewaan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha menjadi kesempatan istimewa bagi kaum muslimin. Di hari itu, mereka disyariatkan mengerjakan ibadah tahunan, yaitu menyembelih kurban. Mengapa ini istimewa? Karena berkurban merupakan syiar semua penganut agama. Menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ketika orang musyrikin memberikan sesajian dengan menyembelih binatang untuk sesembahan mereka, umat Islam melakukan amal tandingannya, menyembelih kurban untuk mengagungkan Allah. Sama-sama menyembelih, namun yang satu mengantarkan pelakunya menuju surga, sementara satunya mengantarkan pelakunya untuk kekal di neraka. Untuk itulah, sebagai wujud rasa syukur akan janji surga, Allah perintahkan kaum muslimin untuk sholat dan menyembelih kurban. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Karena itu, kerjakanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Al-Quran, Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap momen bulan Dzulhijjah ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Sejarah yang akan selalu diingat oleh kaum muslimin sampai hari kiamat, yaitu sejarah bagaimana seorang nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujian ini akan menjadi cikal bakal syariat berkurban. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim tatkala sudah memasuki usia tua, beliau belum dikaruniai anak. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Ibrahim, kemudian Allah pun mengabulkan permintaannya. Fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah. Kemudian kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang keturunan anak yang insya Allah bigulamin halim, yang anak ini termasuk anak yang penyabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, anak tersebut beliau berikan nama adalah Ismail, yang dikenal dengan Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ismail masih dalam pangkuan ibu, masih bayi, maka Nabi Ibrahim membawa anaknya, putranya Ismail bersama istri beliau, yaitu Siti Hajar, ke sebuah lembah yang tandus, sebuah lembah yang kering, yang kelak lembah ini, daerah ini disebut dengan daerah Mekkah. Sampailah Nabi Ibrahim dengan Hajar di tanah yang tandus, kering, panas bersama putranya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim karena diperintahkan oleh Allah, beliau tinggalkan istrinya dan putranya yang masih kecil, masih bayi Ismail di tempat tersebut. Sampai Hajar berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai Rasul, wahai suamiku, apakah ini yang Allah perintahkan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, ini atas perintah Allah." Maka Hajar dengan yakin mengatakan, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita." Di tempat yang tandus dan gersang ini, Hajar mengurusi putranya yang masih kecil, Ismail. Kemudian karena tempatnya gersang, tandus, tidak ada air, Hajar kehabisan bekal makanan. Sehingga air susunya berkurang, bahkan habis. Dan Ismail pun menangis karena kehausan. Hajar begitu panik. Beliau berlari dari Bukit Sofa karena melihat di Bukit Marwah ada air. Sesampainya di Bukit Marwah, ternyata air yang dia lihat hanyalah bayangan.
Berdiri di Bukit Marwah, melihat di Bukit Sofa ada air. Berlari lagi ke Bukit Sofa. Ternyata bayangan air yang dia lihat hanyalah bayangan. Begitu beliau ulangi sampai 7 kali. Kemudian datanglah keajaiban. Apa keajaiban tersebut? Nabi Ismail kecil yang masih bayi menangis. Dari hentakan kakinya muncullah mata air yang keluar. Hajar dengan gembira melihat mata air yang muncul ini mengatakan, "Zam, Zam, berkumpullah, berkumpullah." Maka air ini sekarang dikenal dengan nama Sumur Zam-Zam, yang airnya air terbaik di permukaan bumi. Tatkala Ismail sudah menjadi anak yang sedang lucu-lucunya, Ibrahim pun kembali ke Mekah untuk menemani keluarganya Hajar dan putranya Ismail. Tapi ujian Allah datang. Ujian untuk menguji keimanan seorang hamba. Apakah dia mendahulukan perintah Allah ataukah tidak? Allah mengatakan, mengisahkan ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuk fangdur madza tara. Ketika putranya Ismail sudah mencapai umur sanggup untuk berusaha bersamanya, maka Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa aku menyembelih kamu, wahai putraku, wahai anakku. Fangzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail ketika ditanya bahwa bapaknya itu menyembelihnya atas perintah Allah. Ismail, seorang putra, seorang nabi. Beliau dengan tegas menjawab, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka Nabi Ibrahim pun berjalan mengajak putranya ini untuk menjalankan perintah Allah. Penyembelihan putranya yang benar-benar beliau sedang sayangi, sedang lucu-lucunya. Ya, Allah mengisahkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri terhadap perintah Allah, Nabi Ibrahim pun sudah membaringkan putranya Ismail dan golok itu sudah berada di lehernya Nabi Ismail putranya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian datanglah seruan dari langit, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka golok pisau yang sudah siap di leher Nabi Ismail, Allah gantikan peristiwa tersebut dengan seekor domba sembelihan yang besar. Allahu Akbar. Perjalanan ujian yang dialami oleh Nabi kita yang mulia memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan dunia ini kita pun harus menyembelih kecintaan kita, kesayangan kita terhadap dunia. Nabi Ibrahim sayang dengan putranya, tapi beliau siap menjalankan perintah Allah. Beliau sembelih hawa nafsunya untuk memenuhi perintah Allah. Begitulah kita seorang muslim. Hendaklah kita sembelih keinginan kita kalau berlawanan dengan perintah Allah. Kita laksanakan perintah Allah, hawa nafsu kita lepaskan demi mencari ridha Allah SWT. Sebagaimana Nabi Ibrahim, hawa nafsunya ingin memiliki anak yang ganteng, yang baik, sedang lucunya, tapi ketika Allah perintahkan untuk menyembelihnya, Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah, taat. Begitulah saudaraku, peristiwa besar penyembelihan kurban yang berawal dari penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, tapi Allah ganti. Allah tidak jadi menyembelih, ya, Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya, dan Allah ganti dengan penyembelihan seekor domba yang besar. Maka saudaraku, berkurban inilah asal usulnya, suatu syariat yang disyariatkan dalam Islam. Nabi Muhammad, kata sahabat Ibnu Umar, beliau 10 tahun di Madinah selalu menyembelih hewan kurban setiap tahunnya.
Allah juga berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka bersolatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kemudian Nabi juga mengancam bagi yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat solat. Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami. Sehingga saudaraku, laksanakanlah kurban dengan penuh keikhlasan. Laksanakanlah kurban dalam rangka meneladani Nabi kita yang mulia, Nabi Ibrahim, yang rela dia menyembelih hawa nafsunya demi menerima perintah Allah SWT. Semoga bisa dipahami dan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanpedia.